Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oskar Oktaviana Putra dari kelas 2A nomor absen 19. Di sini saya akan membuat dan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah PLC yang berjudul Sistem Mesin Pencetak Batu Bata. Untuk penjelasan atau cara kerja dari programnya, yang pertama terdapat suatu mesin pencetak batu bata yang dilengkapi konveyor dan silinder. Saat tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan konveyor untuk memasukkan adonan semen ke dalam cetakan dan mengaktifkan output lampu 1 dengan blink 1 Hz atau 1 detik. Step kedua, jika sensor 7 mendekati bahwa cetakan mendeteksi cetakan sudah pasti penuh, maka akan menghentikan konveyor dan menyalakan mesin vibrator selama 3 detik untuk meratakan bahan batu bata pada cetakan. Step ketiga, setelah itu silinder A akan turun sampai menyentuh sensor 2, sembari menekan adonan semen pada cetakan. Setelah 2 detik, silinder A akan naik kembali sampai menyentuh sensor 1 dan setelah itu akan turun kembali sampai menyentuh sensor 2 untuk memastikan bahan tercetak sempurna. Setelah 2 detik, maka silinder A akan naik kembali sampai menyentuh sensor 1. Setelah itu, silinder C akan mendorong bata ke atas dengan delay on 2 detik untuk keluar dari cetakan, serta menyentuh sensor 6. Step kelima, kemudian silinder B akan menggeser bata ke kanan dengan delay on 4 detik hingga menyentuh sensor 4. Step ke-6, silinder C akan kembali turun dengan delay on 2 detik dan menyentuh sensor 5. Step ke-7, silinder B akan mundur kembali dengan delay on 4 detik sampai menyentuh sensor 3. Serta sistem akan berjalan secara terus-menerus atau bisa dibilang looping dan akan berhenti jika tombol stop ditekan. Step terakhir, jika bata yang sudah diproduksi sebanyak 100 piece, maka sistem akan otomatis berhenti dan sistem akan otomatis stop. Jika akan memulai sistem dari awal, maka operator harus menekan tombol stop terlebih dahulu, lalu tekan tombol start untuk mengulangnya lagi. Dan ini merupakan tabel input atau output dari program yang telah saya buat. Di sini memiliki input sebanyak 9 input serta memiliki sekitar 9 output juga. Dan ini merupakan alamat dari input dan outputnya. Untuk selanjutnya yaitu tabel untuk timer dan counter. Di program saya menggunakan timer sebanyak 7 timer dan memiliki 2 counter. Dan ini untuk alamat timer serta counternya. Selanjutnya yaitu timing diagram. Untuk timing diagram, saya memiliki 9 output. Yang pertama yaitu konveyor. Untuk output konveyor, pertama dia mati ke delay selama 5 detik, lalu menyala, serta lampu ikut juga menyala di saat konveyor menyala, akan tetapi lampu hidup blink 1 Hz dan
Maka di sini saya tulis 1 detik karena blink 1 Hz. Selanjutnya output motor vibrator 1. Untuk motor vibrator 1 dia di delay on selama 3 detik. Selanjutnya silinder A turun. Di output ini silinder A turun bergantian dengan silinder A naik. Di saat motor vibrator 1 mati, disambung dengan silinder A turun menyala, dan di sini saya lambangkan 1 karena untuk patokan dia mati dari silinder A naik bekerja dan menyala. Silinder A naik bekerja lalu berhubungan dengan silinder A turun. Maka di sini saya berikan angka 1 itu pertanda buat dia on. Dan ini untuk silinder A naik memiliki delay untuk off selama 2 detik dan bergantian secara 2 kali. Lalu silinder C ke atas. Untuk silinder C ke atas bekerja di saat silinder A naik kedua kalinya mati. Baru silinder C ke atas bekerja, akan tetapi memiliki delay untuk mati selama 2 detik, baru dia on. Lanjut ke silinder B ke kanan. Untuk silinder B ke kanan, dia memiliki delay sebanyak 4 detik. Di sini itu untuk delay mati dan akan menyala selama di saat sensor silinder C bawah bekerja. Untuk silinder C bawah bekerja, dia akan memiliki delay untuk on, delay untuk off, dan akan on itu selama 2 detik, dan ini akan on lalu mati disambung dengan silinder B ke kiri. Untuk silinder B ke kiri memiliki timer selama 4 detik dari sehabis silinder C bawah bekerja atau mati. Habis nyala, mati, lalu disambung dengan silinder B ke kiri dan menyala, on. Lalu sensor 3 mendeteksi barang, dia akan kembali ke step pada conveyor. Di sini ada timer untuk mati selama 5 detik. Di sini merupakan dari gambar HMI serta ladder pada JX Programmer. Ketika tombol start ditekan, delay akan bekerja dan lampu akan nyala serta conveyor akan bergerak. Step berikutnya yaitu pada sensor 7. Ketika sensor 7 ditekan, ada delay selama 3 detik, lalu motor vibrator akan menyala serta silinder A akan turun. Ketika silinder A turun, maka sensor 2 akan mendapati ada suatunya objek dan berlogika 1. Nah, di sini saya mensimulasikan sensor 2 ditekan. Dan ada timer di sini selama 2 detik, lalu silinder A naik kembali. Lalu step berikutnya yaitu sensor 1 akan mendapati objek. Sensor 1 ditekan, dia akan langsung berpindah, silinder A turun lagi, dan sensor 2 akan mendapati objek. Dia ada delay selama 2 detik, lalu silinder A naik. Untuk step berikutnya, sensor 1 ditekan, counter akan berjalan,
dan memiliki timer selama 2 detik yang menghasilkan output silinder C ke atas. Setelah silinder C ke atas, sensor 6 akan mendapati objek. Di saat sensor 6 mendapati objek, timer akan bekerja selama 4 detik menahan untuk menyalakan output pada silinder B ke kanan, yaitu silinder ke kanan. Lalu sensor 4 akan bekerja dan mendapatkan suatu objek. Sensor 4 bekerja, mendapati timer selama 2 detik, dan lalu silinder C akan ke bawah. Berikutnya yaitu sensor 5. Ketika sensor 5 mendapatkan adanya objek, timer akan bekerja selama 4 detik, lalu silinder B menuju ke kiri, dan begitu seterusnya. Ketika sudah selesai atau sensor 3 bekerja mendapati objek, jumlah bata berkurang serta loop kembali seperti tadi selama 100 kali, sebanyak 100 kali, hingga sudah dimana counter ini tercapai, maka akan stop sendiri, dan para pekerja ketika ingin start lagi pencet tombol stop lalu start untuk mengulangnya. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas ini. Terima kasih.